Halo semua, di sini kami ingin menyampaikan mengenai penyuluhan dan upaya pencegahan gizi buruk pada anak-anak dengan melibatkan kolaborasi interprofesional kesehatan sebagai narasumber melalui media daring. Angka kejadian gizi buruk di Indonesia masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama. Tingginya angka kejadian gizi buruk berdampak negatif, antara lain pertumbuhan fisik mental dan pola pikir pada balita dan anak-anak yang dapat mengakibatkan kecacatan dan kematian. Hal ini disebabkan masih rendahnya pengetahuan ibu tentang gizi. Tujuan dari penyuluhan yaitu untuk mencegah gizi buruk pada balita dan anak-anak dengan cara membantu masyarakat, terutama ibu-ibu, untuk mengenali masalah kesehatan dan gizi yang dihadapi, memahami penyebab terjadinya masalah pada kesehatan gizi, mencari alternatif pemecahan masalah melalui diskusi mengenai perbaikan gizi antara tenaga kesehatan yang terkait. Selamat malam, perkenalkan nama saya Eka. Di sini saya akan membantu menjawab pertanyaan dari adik-adik. Yaitu pertanyaan pertama, penyebab dari stunting pada anak. Penyebab dari stunting pada anak itu sendiri biasanya di mana kekurangan gizi dalam jangka waktu lama sampai 1000 hari pertama kelahiran dari janin tersebut. Faktor lain juga bisa menentukan di mana anak itu bisa stunting, yaitu dari ibu yang mengidap infeksi, ibu yang dalam keadaan pada saat hamil itu hipertensi, gangguan mental, dan juga bisa terjadi pada kehamilan remaja. Pola asuh pada anak juga bisa membuat anak itu stunting, yaitu misalnya pada saat pemberian asupan gizi yang sangat kurang, baik itu dari vitamin, mineral, protein juga bisa. Terus yang pertanyaan kedua, cara mengatasi anak yang susah makan. Cara mengatasi anak yang susah makan biasanya di sini berikan makanan porsi kecil tapi sering. Sajikan makanan itu semenarik mungkin. Buat jadwal makanan di mana biar anak itu tidak bosan dengan makanan yang monoton terus. Variasikan makanan sekreatif mungkin. Terus berikan camilan sehat pada si anak. Terus pertanyaan yang ketiga di sini adalah dampak yang terjadi jika kurangnya asupan gizi pada balita. Terlihat jelas di sini berat badan dan tinggi badan tidak sesuai dengan usianya. Umumnya hal ini disebabkan oleh tidak tercukupi kebutuhan si kecil ataupun penyerapan vitamin dan mineral yang tidak sempurna. Terus pertanyaan yang keempat, dampak kekurangan gizi pada anak dan bagaimana cara pencegahannya. Dampaknya itu pertumbuhan dan perkembangan anak serta fisiknya terganggu. Secara garis besar, anak kekurangan gizi umumnya mempunyai berat badan yang kurang, tinggi badan juga tidak sesuai dengan usianya, yaitu stunting, serta kekurangan vitamin dan mineral. Di sini cara pencegahannya, hindari memberikan makanan yang berdekatan dengan jarak anak tidur. Ciptakan suasana makan yang menyenangkan, berikan porsi yang sesuai dengan kebutuhan si anak tersebut. Belajar memahami gaya makanan si kecil, mengatur tambahan camilan di luar. Nama saya Murni selaku petugas gizi. Pada hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai topik penyuluhan dan upaya pencegahan gizi buruk pada anak. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara mencegah gizi buruk. Perlu diketahui bahwa gizi buruk dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor pola asuh. Pola asuh di sini yang dimaksud yaitu pola asuh yang salah meliputi pemahaman orang tua terhadap jenis-jenis kebutuhan gizi yang tepat untuk anak, jenis-jenis makanan yang diberikan, penanganan saat anak mengalami masalah makan atau gangguan kesehatan, kebersihan lingkungan, hingga kebiasaan hidup sehat dan makan makanan bergizi yang diberikan pada saat anak mulai mengkonsumsi makanan pendamping ASI. Untuk mencegah terjadinya gangguan gizi pada anak, sebaiknya bahan makanan dan cara pengolahan makanan tersebut harus tepat agar tidak mengurangi manfaat
dari zat gizi yang terkandung di dalam bahan makanan tersebut. Serta kurangi untuk memberikan makanan ringan seperti ciki-cikian yang banyak mengandung MSG. Baik, pertanyaan kedua yaitu apa makanan bergizi yang gampang diberikan pada anak? Makanan yang bergizi yang gampang diberikan pada anak yaitu buah-buahan dan sayuran. Pertanyaan ketiga yaitu ciri-ciri anak yang mengalami gizi buruk itu apa saja sih? Nah, ciri-ciri anak yang mengalami gizi buruk yaitu diantaranya berat badan menurun, kurangnya nafsu makan, rewel, rambut mudah rontok, serta perut mulai membuncit. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana cara menaikkan berat badan anak yang cenderung kurus padahal sudah makan banyak? Nah, banyak faktor yang dapat mempengaruhi anak tetap kurus walaupun sudah makan banyak, diantaranya yaitu kecacingan. Cara menaikkan berat badan anak yaitu sebaiknya diberikan makan makanan yang bergizi yang mengandung zat gizi sesuai dengan kebutuhan dan kurangi mengkonsumsi makan makanan ringan yang banyak mengandung MSG. Bila perlu bisa menambahkan susu. Pertanyaan kelima yaitu apakah anak kecil yang fisiknya kurus sudah pasti gizi kurang? Nah, perlu diketahui bahwa anak yang fisiknya kurus belum tentu gizi kurang, karena ada juga anak yang fisiknya kurus namun tinggi badannya sesuai dengan berat badan anak tersebut atau sesuai dengan umur. Berarti itu tidak dikatakan anak mengalami gizi kurang karena berat badan dengan tinggi badannya sudah sesuai, seperti itu. Halo semuanya, perkenalkan saya Devi dari salah satu tenaga kesehatan khususnya di bidang kefarmasian. Pada hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai topik penyuluhan dan upaya pencegahan gizi buruk pada anak, di mana pertanyaannya apakah sebaiknya diberikan kapsul vitamin A pada bayi 2 kali dalam setahun. Nah, vitamin A itu sendiri merupakan zat gizi pentingnya, kemudian untuk daya kembang anak itu tersendiri, di mana di sini kelompok balita lebih rentan kekurangan gizi. Kemudian kandungan dari vitamin A itu sendiri banyak ditemukan pada air susu ibu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Dan vitamin A ini dapat diberikan kepada ibu nifas, atau masa nifas adalah masa pemulihan pasca persalinan, biasanya selama 6-8 minggu. Oleh karena itu diberikan kapsul pertamanya setelah melahirkan, kemudian 1 hari setelah pemberian kapsul yang pertama diberikan kapsul yang kedua, asalkan tidak lewat dari 6 minggu. Dimana jadinya pemberian vitamin A 2 kali dalam 1 tahun ini penting untuk mencegah terjadinya risiko kebutaan dini ataupun infeksi penyakit lainnya seperti gangguan pernapasan pada bayi. Nah, tadi merupakan jawaban atas pertanyaan yang pertama. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apakah suplemen yang bagus untuk menambah nutrisi anak yang susah mengkonsumsi makanan sehat? Sebenarnya selain vitamin ataupun suplemen, di sini peran orang tua sangatlah penting dalam tumbuh kembang anak, yaitu memantau apakah yang dikonsumsi oleh anak tersebut setiap harinya apakah sudah sehat, sudah memenuhi prinsip 4S 5 sempurna seperti nasi, lauk pauk, sayuran, serta ditambah dengan susu. Sebenarnya pola makan yang seimbang tidak cukup hanya dilihat dari pola makannya saja, melainkan dari aktivitasnya seperti olahraga, istirahat yang cukup, kegiatan-kegiatan seharinya juga termasuk hal yang menyeimbangi tumbuh kembang dari anak tersebut. Nah, dalam hal ini tentunya tenaga kefarmasian memiliki peran dalam pemberian vitamin atau suplemen kepada anak. Di sini vitamin yang bisa diberikan adalah yang memiliki kandungan kurkuma atau temulawak untuk menambah nafsu makan dari anak tersebut. Tentunya pada masa kini pasti ada beberapa anak yang susah untuk meminum obat.
Namun jangan khawatir, ada beberapa brand yang sudah beredar dalam bentuk gummy, tablet hisap seperti permen, ataupun sirup. Nah, di dalam bentuk sediaan tersebut sudah ada beberapa tambahan seperti sayur-sayuran, minyak ikan, ataupun madu yang nantinya membantu menyeimbang pertumbuh kembangan anak dan nutrisi yang cukup untuk anak tersebut. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Semoga jawaban atas pertanyaan yang diajukan bermanfaat bagi kalian semua, khususnya untuk ibu-ibu yang memiliki balita, agar dijaga pola makannya untuk memenuhi kesehatan, daya kembang tubuh, dan nutrisi dari anak tersebut ke depannya. Terima kasih.